Bayangkan, saat kamu menonton video ini, ada ribuan orang lain yang sedang belajar menggunakan AI untuk bekerja lebih cepat, berpikir lebih tajam, dan menghasilkan lebih banyak peluang. Pertanyaannya, kamu termasuk yang beradaptasi atau justru sedang melakukan kesalahan fatal yang membuatmu kalah pelan-pelan dari AI? Inilah kesalahan terbesar yang dilakukan banyak orang saat menghadapi AI. Ironisnya, sebagian besar tidak sadar sampai semuanya terasa terlambat. Banyak orang mengira AI adalah musuh, ancaman, atau sesuatu yang harus ditolak. Mereka takut pekerjaannya diambil, takut tersingkir, lalu memilih diam dan tidak belajar apapun. Kesalahan pertama dan paling berbahaya adalah menolak memahami AI. Banyak orang memilih menutup mata, menganggap AI terlalu rumit, hanya tren sesaat, atau sesuatu yang tidak relevan dengan pekerjaannya saat ini. Ada juga yang merasa, saya sudah berpengalaman, tidak perlu belajar hal baru. Tanpa sadar, pola pikir inilah yang justru membuat mereka rentan tergantikan. Padahal, AI tidak datang secara tiba-tiba untuk menghapus peran manusia, melainkan hadir perlahan sebagai alat yang mempercepat, menyederhanakan, dan mengotomatisasi pekerjaan tertentu. Yang sering disalahpahami, AI bukan menggantikan manusia secara keseluruhan, tetapi menggantikan manusia yang tidak mau berubah. Seseorang yang menolak belajar AI akan kalah bukan karena AI lebih pintar, melainkan karena ada manusia lain yang menggunakan AI untuk bekerja 2 kali lebih cepat, lebih akurat, dan lebih efisien. Di titik inilah persaingan berubah, bukan lagi manusia melawan mesin, tetapi manusia yang memakai AI melawan manusia yang mengabaikannya. Dunia kerja hari ini juga sudah bergeser secara fundamental. Perusahaan tidak lagi hanya mencari orang yang paling rajin, paling lama bekerja, atau paling setia pada satu cara lama. Yang dinilai justru kemampuan beradaptasi, kemauan belajar, dan kecepatan mengikuti perubahan. Seseorang yang terbuka mempelajari AI dasar, memahami cara memanfaatkannya sebagai asisten, dan mampu mengombinasikannya dengan logika serta kreativitas manusia, akan terlihat jauh lebih bernilai dibanding mereka yang bertahan dengan cara lama. Lebih berbahaya lagi, menolak memahami AI sering membuat orang salah mengambil keputusan. Ada yang panik berlebihan, ada yang menyebarkan ketakutan, dan ada pula yang menyalahkan teknologi atas kegagalannya sendiri. Padahal, jika dipelajari dengan benar, AI justru bisa menjadi alat pendukung yang memperkuat posisi manusia, bukan melemahkannya. Adaptasi bukan lagi pilihan tambahan, melainkan syarat dasar untuk tetap relevan di era AI. Kesalahan berikutnya adalah menggunakan AI secara asal-asalan, tanpa pemahaman dan tanggung jawab. Banyak orang menganggap AI seperti mesin sulap. Cukup ketik satu perintah, lalu apapun yang keluar dianggap sudah benar dan siap dipakai. Mereka langsung copy-paste hasilnya untuk tugas, konten, laporan, atau bahkan keputusan penting tanpa membaca ulang, tanpa menyaring, dan tanpa berpikir kritis. Padahal AI bukan sumber kebenaran mutlak, melainkan alat bantu yang tetap bergantung pada kualitas perintah dan penilaian manusia di belakangnya. Akibat dari penggunaan yang sembrono ini sangat nyata. Konten yang dihasilkan seringkali terasa dangkal, generik, dan kehilangan sentuhan manusia. Banyak informasi terdengar meyakinkan, tetapi ternyata keliru atau tidak sesuai konteks. Dalam jangka panjang, hal ini bisa merusak kredibilitas, baik sebagai individu maupun sebagai brand. Klien, audiens, atau atasan bisa kehilangan kepercayaan ketika mereka menyadari bahwa hasil kerja yang diberikan hanyalah output AI mentah tanpa pemikiran mendalam. Lebih dari itu, penggunaan AI tanpa etika juga bisa menimbulkan masalah serius, seperti plagiarisme, penyebaran informasi menyesatkan, hingga konflik profesional.
alih-alih terlihat produktif dan modern, seseorang justru bisa dianggap malas, tidak kompeten, dan tidak bertanggung jawab. Padahal, AI seharusnya diposisikan sebagai asisten pintar, bukan pengganti akal sehat. Ketika manusia berhenti berpikir dan menyerahkan segalanya pada AI, disitulah kesalahan fatal terjadi. Inilah yang memicu kontroversi besar saat ini. Di satu sisi, pekerja kreatif merasa AI mencuri pekerjaan mereka. Di sisi lain, banyak perusahaan justru memecat orang yang menolak belajar AI dan mempertahankan mereka yang mampu memanfaatkannya dengan cerdas. Para pakar teknologi kini sepakat bahwa masalah utama bukan terletak pada AI itu sendiri, tetapi bagaimana manusia menggunakannya, terutama cara kita berpikir, berkolaborasi, dan menggabungkan kekuatan unik manusia dengan kemampuan AI yang luar biasa cepat memproses data. Dalam berbagai kajian dan penelitian, ide ini menjadi dasar pemikiran tentang masa depan dunia kerja dan kreativitas. Misalnya, konsep Human AI Collaboration menekankan bahwa AI bukan pesaing manusia, tetapi mitra yang memperkuat kemampuan kita. AI mengurus tugas data intensif dan repetitif, sementara manusia tetap memegang peran penting dalam memberi konteks, nilai, dan pertimbangan etis yang tidak bisa diambil alih oleh mesin saja. Penelitian akademis juga semakin menunjukkan bahwa kombinasi antara kreativitas manusia dan AI punya potensi besar. Dalam studi tentang kolaborasi kreatif antara manusia dan AI, ditemukan bahwa ketika interaksi dilakukan secara terstruktur, hasilnya jauh lebih berkualitas dan memuaskan dibanding hanya mengandalkan AI sendirian. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya peran aktif manusia dalam proses kreatif agar output tidak hanya efisien, tetapi juga orisinal dan bermakna. Begitu pula, riset lain menemukan bahwa kerjasama manusia AI bisa memberikan kenaikan produktivitas nyata dalam konteks pekerjaan real. Misalnya, riset gabungan Harvard Business School dan sebuah perusahaan besar menunjukkan bahwa pekerja yang menggunakan AI mampu menyelesaikan tugas mereka lebih cepat dan efisien dibanding yang tidak menggunakan AI. Selain itu, lembaga internasional seperti World Economic Forum menyatakan bahwa AI justru membuka peluang baru untuk kreativitas dan inovasi dengan mengambil alih tugas rutin. Dengan kata lain, menurut para ahli, orang yang berhasil menggabungkan kreativitas, empati, penilaian kritis, dan pemahaman konteks manusia dengan kecepatan serta kapasitas analitis AI akan menjadi kelompok paling bernilai di masa depan. AI akan memperkuat kemampuan kita selama kita tahu bagaimana memanfaatkannya itu dengan benar dan tidak hanya mengikuti outputnya seperti hukum mutlak. Studi kasus nyata sudah membuktikannya. Ada pekerja yang kehilangan klien karena menyerahkan hasil AI mentah tanpa sentuhan manusia. Namun ada juga pebisnis yang mampu meningkatkan omzet puluhan persen hanya karena menggunakan AI sebagai asisten kerja, bukan sebagai pengganti akal sehat. Kedepan, AI akan semakin canggih, lebih cepat belajar, dan semakin terintegrasi ke dalam hampir semua aspek pekerjaan. Jika dibandingkan dengan masa lalu, dunia kerja sangat bergantung pada tenaga manusia dan proses manual. Pekerjaan repetitif, administratif, dan teknis dilakukan oleh manusia, dan keunggulan utama seseorang diukur dari seberapa rajin, seberapa lama bekerja, dan seberapa patuh pada sistem yang ada. Perubahan berjalan lambat, dan satu keahlian bisa dipakai bertahun-tahun tanpa banyak penyesuaian. Masuk ke masa kini, kita sedang berada di fase transisi yang krusial. AI sudah mulai mengambil alih tugas-tugas rutin seperti input data, analisis dasar, penulisan standar, hingga customer service. Persaingan pun tidak lagi antar individu semata, tetapi antara mereka yang menggunakan AI dan mereka yang menolaknya. Di titik ini, banyak orang merasa bingung, cemas, bahkan terancam. Namun justru di masa inilah peluang terbesar terbuka,
karena mereka yang mau belajar dan bereksperimen masih relatif sedikit dibanding yang pasif dan menunggu. Sementara di masa depan, perannya akan jauh lebih jelas dan tegas. Pekerjaan repetitif akan semakin berkurang, bahkan menghilang. AI akan menjadi standar, bukan keunggulan tambahan. Dunia tidak lagi bertanya, apakah kamu bisa menggunakan AI, tetapi seberapa baik kamu memanfaatkannya. Persaingan akan semakin ketat karena batas geografis, usia, dan latar belakang semakin kabur. Yang akan bertahan bukan yang paling keras bekerja, melainkan yang paling adaptif, paling strategis, dan paling kreatif dalam memanfaatkan AI. Jika kamu terus menghindari AI, masa depan akan terasa semakin sempit, peluang menyusut, relevansi menurun, dan pilihan kerja makin terbatas. Namun jika kamu belajar menggunakannya secara etis, kritis, dan kreatif, AI justru akan memperkuat posisi kamu. Ia bisa menjadi pengungkit kemampuan, mempercepat proses berpikir, membuka peluang baru, dan membuat satu orang memiliki dampak yang sebelumnya hanya bisa dicapai oleh satu tim besar. Di masa depan, mereka yang menang bukanlah yang melawan AI, tetapi mereka yang tahu kapan harus berpikir seperti manusia dan kapan harus bekerja bersama mesin. Jadi sekarang pertanyaannya bukan lagi apakah AI akan mengubah hidupmu, tetapi apakah kamu mau berubah sebelum AI memaksamu berubah. Jika video ini membuka pikiranmu, klik like, subscribe, dan tuliskan di kolom komentar, kamu tim takut AI atau tim belajar AI.